Malam itu, Bandung diselimuti kabut tebal. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau obat dan karbol dari rumah sakit tempat Andi bekerja. Jarum jam menunjukkan pukul 11.48 malam, saat petugas kamar jenazah menelponnya untuk satu tugas terakhir sebelum pergantian shift, mengantar jenazah seorang wanita korban kecelakaan ke pemakaman Cikadut. Andi menguap kecil sambil menarik jaket lusuhnya. "Siapa namanya?" tanyanya sambil menandatangani surat jalan. "Rani, umur 32 tahun. Kecelakaan di flyover Pasupati," jawab petugas kamar mayat. Suaranya datar namun sorot matanya terlihat sedikit ragu. "Tolong hati-hati ya, Di. Keluarganya minta segera dimakamkan malam ini." Andi mengangguk tanpa banyak tanya. Ia sudah terbiasa dengan tugas semacam ini. Malam, jenazah, dan jalanan sepi. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Begitu ia membuka pintu belakang ambulans, hawa dingin menyeruak. Di dalamnya, peti kayu berwarna putih sudah terpasang rapi, diikat dengan tali pengaman. Lampu di langit-langit ambulans berpendar redup, menyorot wajah Andi yang tampak letih. Ia sempat menatap peti itu beberapa detik sebelum menutup pintu. Begitu mesin ambulans dinyalakan, suara sirine tua berbunyi sebentar. Tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Andi segera mematikannya, lalu melajukan kendaraan ke arah timur, menuju jalan menuju Cikadut. Sepanjang jalan, kota Bandung terasa asing. Kabut turun begitu tebal, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti bayangan hitam menunduk, seperti menyaksikan perjalanan Andi yang sunyi. Radio ambulans berderak pelan, hanya terdengar suara statis. "Andi, kamu di mana sekarang?" Suara operator terdengar samar. Andi menekan tombol. "Lagi di jalan bypass. Sebentar lagi sampai Cikadut." Namun, tak ada jawaban lagi. Hanya desis statis. Lalu, suara napas pelan, seperti seseorang sedang berbisik di dekat mikrofon. Andi langsung menoleh ke kanan, tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, menatap kaca spion tengah. Sesaat, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya hampir lepas dari setir. Di kursi belakang ambulans, tepat di depan peti jenazah, terduduk sosok wanita berambut panjang, memakai gaun putih lusuh yang berlumuran darah di bagian dada. Wajahnya pucat kehijauan, matanya terbuka lebar, dan di bibirnya mengalir darah kering. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi dari sela-selanya tampak senyum samar yang membuat jantung Andi hampir berhenti. Ia memalingkan pandangan cepat, menggenggam setir kuat-kuat. "Astagfirullah, cuma halusinasi, cuma bayangan kaca," gumamnya. Namun beberapa detik kemudian, ambulans terasa berputar ke arah yang sama. Jalan yang tadi lurus menuju Cikadut, kini tampak lagi dari awal. Lampu jalan yang sama, papan nama toko yang sama, bahkan tiang listrik yang sama dengan coretan RIP 2015 di batangnya. Andi mengerutkan dahi. "Tadi aku udah lewat sini." Ia terus mengemudi. 5 menit, 10 menit, tapi jalan itu tak pernah berubah. Dan setiap kali ia menoleh ke kaca spion, bayangan wanita itu makin dekat ke kursinya. Pada kali keempat ia menoleh, wanita itu sudah duduk tepat di belakang kursi pengemudi, dengan mata kosong menatapnya melalui pantulan kaca spion. Mulutnya terbuka perlahan, seolah hendak bicara, tapi yang keluar hanyalah suara serak dan berat seperti napas dari paru-paru yang sudah hancur. "Aku belum siap dikubur." Andi menjerit, menghentikan ambulans mendadak hingga tubuhnya hampir membentur kemudi. Dari luar, hening. Tak ada kendaraan lain. Tak ada suara jangkrik. Namun dari belakang, pintu ambulans berderak pelan,
seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Andi menggigil. Ia menatap kaca spion sekali lagi, dan kali ini, tali pengaman peti jenazah sudah terlepas, peti itu terbuka sedikit, dan tangan pucat dengan kuku panjang berlumur darah mulai merangkak keluar. Suara ketukan pelan terdengar dari balik lehernya. Andi membeku. Ia tahu suara itu berasal dari belakang kepalanya, tapi ia tak berani menoleh. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan lembut tapi dingin, tepat di telinganya. "Kamu pikir bisa mengantarku ke tanah yang salah?" Andi menjerit dan memacu ambulans sekencang mungkin, tapi di luar jendela. Jalan yang ia lewati tetap sama. Mesin ambulans meraung di tengah kabut malam. Ban mobil berdecit menabrak genangan air di jalan yang seolah tak berujung. Andi tak berani menatap kaca spion lagi. Napasnya memburu, keringat dingin menetes dari pelipisnya meski udara di dalam mobil begitu dingin. "Ini cuma mimpi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin keras ia berkata, semakin nyata semua terasa. Beberapa menit kemudian, ambulans mendadak mati, lampu padam, mesin berhenti total. Andi memutar kunci, menekan pedal gas, tapi mesin hanya mengeluarkan bunyi yang sumbang. "Ah, sial," ia berdecak, menunduk sebentar, lalu mendengar sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. "Andi?" Suara itu lirih tapi jelas. Dari belakang. Ia menegakkan tubuh, matanya membulat. "Siapa itu?" tanyanya tanpa sadar. Tak ada jawaban. Hanya terdengar bunyi seretan kain dari bagian belakang ambulans, seolah sesuatu sedang bergeser di lantai. Andi menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dari dashboard dan menoleh perlahan. Cahaya senter menyorot ke arah peti jenazah di belakang. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku seketika. Peti itu terbuka lebar. Penutupnya terjatuh ke lantai, dan di dalamnya kosong. Tali pengikat kain kafan terlepas, terurai seperti ular putih. Di lantai, tampak jejak darah tipis, berjalan menuju pintu belakang ambulans. Andi mematung. Ujung jarinya bergetar hebat. Ia menyorotkan cahaya ke seluruh sudut mobil, tapi tak ada siapapun. Lalu, pintu ambulans terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Udara dingin menyusup masuk, disertai bau amis dan busuk yang menusuk hidung. Dan di tengah kabut, di belakang ambulans, berdiri sosok wanita dengan gaun putih yang kini robek-robek dan lembab oleh darah. Wajahnya semakin jelas sekarang, kulitnya kehijauan, matanya hitam penuh darah beku, dan dagunya tergantung aneh seperti patah. Dari dahinya menetes darah perlahan, jatuh ke tanah, mengeluarkan bunyi. Andi mundur ke kursinya, menekan klakson berulang kali, berharap ada yang mendengar. Tapi klakson itu tak berbunyi sama sekali. Wanita itu melangkah mendekat dengan gerakan patah-patah, seperti tulangnya retak setiap kali bergerak. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah segar di aspal. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, ia mengangkat wajahnya, dan dari mulutnya keluar suara parau. "Kenapa kamu antar aku ke tempat yang salah, Andi?" Andi menatapnya bingung. "Salah? Aku cuma nurut perintah rumah sakit." Wanita itu tersenyum samar, senyum yang membuat bibirnya terbelah, menampakkan gigi-gigi hitam yang tanggal sebagian. "Aku bukan untuk Cikadut, aku masih punya janji di tempat aku mati." Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berputar di sekitar ambulans. Lampu depan tiba-tiba menyala lagi dengan sendirinya. Cahaya itu menembus kabut, dan menyorot sesuatu di kejauhan. Sebuah jalan bercabang 3. Namun, di setiap arah,
Ada papan bertuliskan sama. Menuju pemakaman Cikadut 1 kilometer. Andi mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Ia mencoba menyalakan mesin, dan kali ini berhasil. Ambulans menyala lagi, tapi jarum speedometer bergerak sendiri meski mobil belum melaju. Di kursi sebelah, sabuk pengaman yang kosong tiba-tiba tertutup sendiri, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Dingin menyelimuti kabin. Lalu, bau bunga melati segar tiba-tiba muncul kuat sekali. Andi menoleh perlahan, dan di kursi penumpang, wanita itu kini duduk tenang. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tangan lipat di pangkuan, kain kafannya melilit sebagian tubuh. Ia menatap Andi tanpa ekspresi. "Antarkan aku ke tempat aku meninggal, bukan ke kuburanku," katanya datar. Andi menggigil hebat, suaranya nyaris hilang. Kamu maksud di flyover Pasupati?" Wanita itu mengangguk pelan. Tapi ketika ia mengangkat kepalanya penuh, Andi melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Setengah wajahnya hancur, dengan tulang pipi menonjol keluar dan belatung kecil bergerak di bawah kulitnya. Ambulans bergetar hebat, semua lampu di dashboard menyala bersamaan, dan sirine menyala sendiri dengan suara melengking panjang, menembus malam sunyi. Di luar, kabut seakan membuka jalan. Dan di tengahnya, samar-samar terlihat bayangan jembatan besar dengan tiang-tiang bercahaya kuning, flyover Pasupati. Wanita itu kini berbisik di telinga Andi dengan suara lirih, tapi sangat jelas. "Di sana darahku masih menunggu." Langit Bandung dini hari itu kelam. Hujan gerimis kembali turun, menetes di kaca depan ambulans seperti air mata yang berderet tak berujung. Andi menatap ke depan, jembatan flyover Pasupati tampak samar di tengah kabut, seperti bayangan raksasa yang berdiri menunggu. Mesin ambulans meraung pelan, bergerak pelan menanjak ke arah jembatan. Di kursi sebelahnya, sosok wanita itu masih duduk diam. Rambut panjangnya basah, meneteskan air yang berbau anyir ke lantai mobil. Suara tetesannya seperti irama kematian, menghantui setiap detik perjalanan. Andi meneguk ludah. "Aku sudah turuti permintaanmu, sekarang kamu mau aku lakukan apa?" Wanita itu tak menjawab. Ia menatap lurus ke depan, bibirnya bergerak kecil, seperti menggumamkan doa. Tapi dari dekat, Andi sadar itu bukan doa, itu suara desis, berulang-ulang, seperti nama seseorang. "Randy, Randy, Randy." Nama itu terdengar seperti racauan. Andi menatap kaca spion, dan baru sadar sesuatu yang aneh. Peti di belakang ambulans kini tertutup lagi. Padahal tadi ia terbuka lebar. Tapi yang membuat dadanya benar-benar sesak adalah ada getaran dari dalam peti itu. Getaran pelan, seperti seseorang yang sedang mengetuk dari dalam. Andi langsung menekan rem, ambulans berhenti di tengah jembatan. Lampu-lampu jalan bergetar redup, kabut semakin pekat. Ia menoleh ke kursi sebelahnya, wanita itu sudah menghilang. Hanya kain kafan putih tersisa, terlipat rapi di jok penumpang, masih basah oleh darah. "Ya Allah," bisik Andi, suaranya pecah. Ia memegang gagang senter dan perlahan turun dari mobil. Angin malam memukul wajahnya, dingin menggigit sampai tulang. Suara hujan menetes di aspal jembatan yang licin. Dari belakang ambulans terdengar ketukan keras 3 kali, diikuti suara seretan dari dalam peti. Andi menatap pintu belakang ambulans itu lama. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang besi. "Kalau aku buka, semua selesai," pikirnya. "Kalau aku nggak buka, dia nggak akan berhenti." Perlahan, ia menarik pegangan pintu. Engselnya berderit panjang, udara malam menyergap masuk. Dan di sana, di dalam peti itu,
tampak tubuh wanita yang sama, tapi kini matanya terbuka. Ia menatap Andi lurus, bola matanya berwarna putih keruh dengan urat merah menjalar di sekitar kelopaknya. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya mengalir darah segar bercampur air hitam. "Randy, jangan tinggalkan aku," suaranya serak, nyaris seperti tercekik. Andi mundur 3 langkah, matanya melebar. "Siapa Randy?" "Aku nggak tahu siapa dia." Wanita itu perlahan duduk dari dalam peti. Gerakannya kaku, tulang bahunya patah dan bergeser, terdengar bunyi mengerikan. Ia menatap Andi dengan tatapan kosong tapi penuh dendam. "Dia yang ninggalin aku di sini. Dia yang bikin aku mati. Tapi sekarang kamu yang antar aku kembali ke dia." Tiba-tiba lampu jembatan padam satu persatu, seperti ada sesuatu yang berjalan di atasnya. Suara langkah kaki terdengar di sekitar ambulans, berat dan bergema. Andi menoleh ke kiri. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam setengah manusia. Kain kafan terurai di tubuhnya, dan dari wajahnya yang remuk, darah terus mengalir. Lalu satu lagi muncul di kanan. Kemudian satu lagi di belakang. Dan dalam hitungan detik, 7 sosok pocong berdiri mengelilingi ambulans, semuanya dengan wajah yang hancur, seperti korban kecelakaan. Mereka bergerak lambat, mendekat ke arah Andi, dengan mata kosong dan kain basah menempel di tubuh. Andi mundur, terisak, "Ya Allah, ini apa? Ini apa?" Wanita di peti jenazah kini berdiri tegak, tubuhnya miring seperti boneka rusak. Ia mengangkat tangan yang patah, menunjuk ke bawah jembatan. "Turunkan aku ke sana, di sanalah aku mati, di sanalah darahku tertinggal." Andi menatap ke bawah jembatan. Dari celah kabut, samar terlihat bekas kecelakaan. Mobil hancur, terbalik, dan bayangan tubuh tergeletak dengan darah menggenang di sekitarnya. Ketika ia menatap lebih lama, tubuh itu bergerak pelan, lalu menoleh ke atas. Dari bawah jembatan, bayangan korban kecelakaan itu menatap balik ke arah Andi, dan wajahnya sama persis dengan wanita jenazah di ambulans. Ambulans tiba-tiba menyala sendiri. Sirinenya meraung keras, ban berputar tanpa kendali. Pintu belakang terbuka lebar, dan wanita itu melompat turun, tubuhnya jatuh menghantam jalan dengan bunyi tulang patah. Tapi ia tidak berhenti. Ia merangkak ke arah tepi jembatan dengan darah menetes di setiap langkahnya. Andi menjerit memanggil, tapi suaranya tenggelam dalam raungan sirine. Saat ia berlari mengejar, wanita itu sudah berdiri di tepi jembatan, menatap ke bawah. Ia menoleh perlahan ke arah Andi, dan dengan suara bergetar, berbisik, "Kalau aku jatuh sekali, aku akan menarik satu jiwa untuk ikut bersamaku." Senyumnya melebar, lalu tubuhnya melompat ke bawah, disertai jeritan panjang yang menggema di seluruh flyover. Namun sesaat setelah itu, Andi merasakan sesuatu menarik kaki kirinya. Ia menunduk, tangan pucat mencengkeram erat pergelangan kakinya dari bawah ambulans, dengan kuku hitam dan kulit membusuk. Suara angin malam melolong di atas flyover Pasupati, menggema di antara tiang-tiang beton. Lampu-lampu jalanan berkedip, sebagian mati, sebagian lagi menyala redup seperti napas terakhir malam. Andi terjatuh di samping ambulans, tubuhnya menegang karena rasa takut. Dari bawah kendaraan, sebuah tangan pucat terus mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan yang tak manusiawi. Kuku panjang berwarna hitam menusuk kulitnya hingga darah mengalir. "Lepas! Lepas!" teriaknya, menendang keras-keras. Tapi genggaman itu tak melemah. Tangan itu perlahan menariknya ke bawah mobil, dan dari dalam kegelapan, muncul kepala wanita itu. Rambutnya menempel penuh lumpur dan darah, matanya putih tanpa bola hitam, dan dari hidungnya menetes darah hitam pekat. Bibirnya sobek,
memperlihatkan gigi-gigi yang tak rata. Ia berbisik pelan, tapi tajam. "Kau belum menepati janjimu, Andi." Andi menjerit keras, menendang kepala itu dengan sepatu bootnya. Kepala itu terpental ke aspal, tapi seketika menggelinding kembali ke arahnya, disertai tawa melengking seperti suara radio rusak. Tawa itu bergema di seluruh jembatan, hingga udara terasa bergetar. Andi berhasil berdiri dan berlari ke depan ambulans. Ia melompat ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Kali ini mesin langsung menyala, tapi speedometer berputar sendiri ke angka 120 km per jam meskipun mobil belum bergerak. Lampu di dalam ambulans berkedip-kedip, memperlihatkan bayangan-bayangan lain di kursi belakang. Andi menoleh dengan cepat, dan matanya membulat ngeri. Ada 4 sosok lain di kursi belakang. Mereka semua mengenakan kain kafan, namun wajah mereka hancur parah seperti korban tabrakan. Salah satunya tanpa rahang bawah, satu lagi dengan tengkorak yang retak dan darah menetes pelan dari pelipis. Dan yang di pojok kanan, masih memegang helm pecah penuh darah. Mereka duduk diam, tapi semua menatap Andi. "Ya Allah, bukan cuma satu," bisiknya gemetar. Lalu radio ambulans tiba-tiba hidup sendiri. Dari sana terdengar suara berat, penuh gangguan, seperti seseorang yang berbicara dari dunia lain. 3 korban kecelakaan. Rani, Randy, dan 2 penumpang lainnya, semuanya tewas di tempat. Andi membeku. Rani. Nama yang diucapkan oleh arwah wanita itu. Berarti, mereka semua. Sebelum kalimatnya selesai, pintu belakang ambulans menutup sendiri keras sekali. Mobil berguncang hebat. Sirine menyala tanpa perintah, memekakan telinga. Suara dari belakang berubah menjadi suara tangisan dan bisikan campur aduk. Beberapa terdengar seperti suara orang menjerit kesakitan, beberapa lainnya menyebut nama Randy berulang kali. Andi menekan gas dalam ketakutan, mencoba keluar dari flyover itu. Tapi setiap kali ia melewati ujung jembatan, ia kembali muncul di titik awal. Lingkaran setan itu terus berulang. 1 menit berlalu. 5 menit berlalu. 20 menit berlalu. Jalan itu tak pernah habis. Lalu, di tengah lingkaran keempat, Andi melihat sesuatu di jalan. Seorang pria berdiri di tengah aspal, mengenakan jaket motor penuh darah, tubuhnya limbung, wajahnya pucat keabu-abuan. Lampu depan ambulans menyorot wajahnya jelas, wajah itu rusak di bagian kiri, dan mata kirinya hilang. Pria itu menatap Andi, dan tersenyum. Andi membanting rem. Mobil berhenti hanya beberapa meter di depannya. Suara radio mendadak berbunyi lagi, kali ini sangat jelas. Korban pria bernama Randy, pengendara motor yang menabrak pembatas jalan di flyover Pasupati bersama pacarnya, Rani. Andi merasa dadanya sesak. Jadi dia Randy, gumamnya. Pria itu, Randy, perlahan berjalan ke arah ambulans, menyeret kakinya yang patah. Darah menetes dari ujung jarinya. Begitu ia sudah di depan kaca, ia menepuk pelengkap mobil, dengan ekspresi datar. Dan dari dalam ambulans, Rani tiba-tiba muncul lagi, kini berdiri di kursi belakang, menatap keluar jendela. Matanya penuh air mata darah. Ia menatap Randy lama sekali, lalu membuka mulutnya dan berteriak dengan suara serak dan memecah udara. "Kenapa kau tinggalkan aku?" Suara itu menggema seperti ribuan jeritan. Kaca spion pecah, lampu-lampu jalan padam serentak. Randy mendongak ke arah ambulans, suaranya serak. "Kau menjemputku juga, Rani, tapi bukan hanya aku yang ikut malam ini." Tiba-tiba, dari sisi jalan, 7 sosok pocong muncul bersamaan,
Wajah mereka rusak seperti korban kecelakaan berantai, dengan tubuh-tubuh tertekuk dan mata terbakar kemerahan. Mereka perlahan mendekati ambulans dari segala arah. Andi berteriak ketakutan, menutup wajahnya dengan tangan. Namun sebelum semuanya gelap, ia mendengar satu kalimat terakhir dari arwah wanita itu, tepat di telinganya. "Kau sudah menjadi bagian dari perjalanan terakhir ini, Andi. Sekarang giliranmu." Angin dini hari bertiup pelan di atas jembatan Pasupati. Kabut semakin tebal, menelan seluruh kota Bandung di bawahnya. Dari kejauhan, suara sirine ambulans terdengar sayup, panjang, lirih, lalu menghilang. Andi memegangi kepala yang berdenyut hebat. Pandangannya buram, dunia seperti bergoyang. Ia tak ingat lagi berapa lama sudah terjebak di jembatan itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak sendiri di dalam ambulans itu. Di kursi belakang, 4 arwah korban kecelakaan duduk berjajar diam, memandangnya dengan mata putih kosong. Kain kafan mereka basah oleh darah, menetes ke lantai seperti air hujan. Bau amis dan busuk mengisi seluruh kabin. Rani berdiri paling depan, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Dari sela rambutnya, darah menetes dan membentuk jejak ke arah Andi. "Kita sudah sampai, tapi bukan kau yang menjemput kami ke kuburan," katanya pelan. "Kau menjemput kami untuk ikut bersamamu." Andi menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. "Aku cuma sopir. Aku cuma disuruh antar kalian." Namun Rani perlahan berjalan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan noda darah di lantai ambulans. "Kami tahu, tapi sekarang kau sudah lewat batas antara yang hidup dan yang mati. Kau lihat ke mata kami terlalu lama." Ambulans bergetar. Tiba-tiba, jalan di depan berubah. Flyover Pasupati menghilang, berganti dengan jalan panjang berwarna abu-abu yang seolah tak berujung. Di kiri kanan, hanya kabut. Tidak ada lampu, tidak ada gedung, tidak ada suara. Andi menatap keluar jendela, bingung. "Ini, di mana?" Suara dari kursi belakang menjawab bersamaan. "Perjalanan terakhir, menuju tempat kami tersesat." Speedometer menunjukkan angka 0, tapi ambulans tetap melaju. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit seperti jam. Dan di kaca spion, Andi melihat sesuatu. Dirinya sendiri duduk di belakang kemudi, tapi wajahnya pucat seperti mayat. Ia terperanjat, menatap tangannya sendiri. Kulitnya mulai memucat, urat-uratnya tampak kebiruan. "Tidak, tidak mungkin," suaranya bergetar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari dalam peti di belakang. Rani menatapnya, tersenyum dingin. "Masih ada satu yang belum kau antar, Andi." Dengan tangan gemetar, Andi menoleh ke belakang. Peti itu kini menutup rapat, tetapi dari sela-selanya mengalir darah segar. Ia berdiri perlahan, membuka pengait peti itu, dan begitu tutupnya terbuka, wajahnya sendiri yang terbaring di dalam. Wajah Andi, dengan mata tertutup dan darah kering di pelipis. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang sama seperti jenazah-jenazah lain di dalam ambulans. Ia mundur terpental, terjatuh ke dinding ambulans, napasnya tersengal. "Tidak, ini nggak mungkin, aku masih hidup. Aku masih hidup." Rani menatapnya, matanya kini hitam pekat tanpa putih. "Kau meninggal sejak mobilmu menabrak pembatas jembatan tadi, Andi. Ambulans ini bukan lagi kendaraan, tapi penjemput arwah yang belum diterima bumi." Andi menatap keluar, dan baru sadar, ambulans itu kini melayang di udara. Di bawahnya, terlihat kota Bandung dalam gelap, dengan ribuan titik cahaya yang padam satu persatu.
Suara sirine berubah menjadi ratapan panjang, seperti jeritan ratusan arwah yang menyesal. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul jalan bercahaya merah dengan papan bertuliskan, "Kembali ke tempat kematianmu atau terjebak selamanya." Andi menatap Rani dengan wajah putus asa. "Apa yang harus kulakukan?" Rani mendekat, wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajah Andi. Aroma busuk menusuk hidungnya, kulit wajahnya seperti meleleh. Ia berbisik pelan, "Antar kami pulang ke tempat darah kami tumpah. Hanya itu cara agar kau bisa keluar." Kursi pengemudi kosong. Namun AC masih menyala, dan di kursi ada jaket Andi yang masih basah. Darto menelan ludah. Ia berjalan ke belakang dan membuka pintu kabin jenazah. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergap. Kabut keluar dari dalam mobil, seperti napas sesuatu yang berembus dari dunia lain. Di dalam, ada satu peti kayu coklat tua. Ditutupnya terukir huruf-huruf. Andi Prasetyo, 1989-2024. Darto terpaku. "Loh, kok ada namanya sendiri?" gumamnya. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia perlahan mengangkat tutup peti itu. Dan di dalamnya, kosong. Hanya ada foto Andi yang tersenyum memakai seragam sopir ambulans, serta setangkai bunga melati yang masih segar. Namun sebelum sempat berpaling, Darto mendengar suara lirih dari kursi depan. "Pak, tolong antar aku sekali lagi." Ia menoleh cepat. Andi berdiri di balik kaca spion, wajahnya pucat, mata sayu, bibir membiru. Darto mundur beberapa langkah, napasnya memburu. "Andi, kamu kan?" Andi tersenyum lemah. "Aku belum sempat mengantar mereka semua, masih ada satu yang tertinggal." Darto menatap ke arah kursi belakang. Kini, dari kabin jenazah terdengar suara ketukan dari dalam peti. Perlahan. Suaranya berat, seperti seseorang yang terbangun dari tidur panjang. "Yang terakhir, menunggu pengantarnya," bisik Andi, wajahnya memudar seperti kabut. Dan tiba-tiba, semua lampu rumah sakit padam. Petugas jaga yang lain, Suster Rika, berlari dari ruang dalam. "Pak Darto? Kenapa lampu mati semua?" Ketika ia tiba di halaman, ambulans itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas ban basah di aspal dan bunga melati yang berserakan. Namun anehnya, dari arah jalan utama terdengar lagi suara sirine ambulans. Pelan, jauh, lalu semakin lama semakin keras. Rika menatap ke arah gerbang dengan mata melebar. Ambulans yang sama kembali datang, tapi kali ini kaca depannya retak seperti sarang laba-laba. Di balik kaca, ada bayangan Andi duduk di kursi sopir, tersenyum samar. Ia memandang lurus ke depan. Dan di kursi belakang, tampak 7 sosok berbalut kain kafan duduk diam berjajar. Keesokan paginya, warga yang melintas menemukan ambulans itu terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Pasupati. Mesinnya dingin. Di dalamnya, tak ada satupun orang. Namun setiap tengah malam, petugas rumah sakit mengaku melihat ambulans itu masuk sendiri ke halaman, lalu keluar lagi tanpa sopir. Kadang, terdengar suara radio ambulans menyala sendiri dan memutar pesan terakhir. "Ini Andi, sopir ambulans jenazah. Kalau dengar pesan ini, jangan lihat ke kaca spion waktu antar jenazah." Kadang, mereka ikut menatap balik. Ambulans itu kini dikenal dengan sebutan Ambulans Arwah Pasupati. Banyak warga Bandung bersumpah pernah melihatnya melintas tengah malam, tanpa pengemudi. Sirinenya terdengar pelan, seolah menjemput jiwa-jiwa yang tersesat di jalan.
Dan di kaca belakangnya, jika kau berani melihat cukup lama, kau akan melihat sosok seorang sopir muda tersenyum dengan mata kosong. Seolah berkata, kursinya masih kosong. Siapa giliran berikutnya untuk mengantar? Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan komen yang membangun. Serta jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami.